Kelas yang penuh di malam hari. Pak Surya adalah seorang penjaga malam di sebuah sekolah tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Bangunannya masih kokoh, tapi aura angker terasa di setiap sudutnya. Malam itu, sekitar pukul 11, Pak Surya melakukan rutinitasnya, berkeliling mengecek ruangan, memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Suasana sepi, hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang menemani. Namun, saat melewati koridor dekat ruang kelas 3B, langkahnya terhenti. Dari dalam kelas itu terdengar suara samar, seperti gumaman orang-orang yang sedang berbicara. Dahi Pak Surya berkerut, semua siswa sudah pulang sejak sore, dan tidak ada kegiatan tambahan di sekolah malam ini. Dengan hati-hati, ia mendekat. Dari celah jendela, ia bisa melihat sesuatu yang seharusnya mustahil. Ruangan itu penuh dengan siswa yang duduk rapi di bangku masing-masing. Kepala mereka tertunduk, seperti sedang serius mengerjakan sesuatu. Lampu kelas yang biasanya mati kini menyala terang. Jantung Pak Surya berdegup kencang. Tubuhnya terasa kaku, tapi ia memberanikan diri mengintip lebih jelas. Wajah-wajah di dalam kelas itu pucat, dingin, dan kosong. Beberapa di antara mereka tampak seperti membusuk. Ketakutan mulai menjalar. Pak Surya mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya bayangan, mungkin ada yang menyalakan proyektor. Tapi saat ia melihat lebih dekat, seluruh siswa itu serentak menoleh ke arahnya. Mata mereka hitam legam, kosong, dan penuh kehampaan. Pak Surya terhuyung mundur. Tiba-tiba, suara kapur yang menulis di papan tulis terdengar. Di papan itu, seorang wanita berdiri membelakangi kelas, menulis dengan gerakan kaku dan lambat. Rambutnya panjang tergerai, dan pakaiannya seperti seragam guru zaman dulu. Dengan tangan gemetar, Pak Surya mencoba meneriakkan, "Siapa di sana?" Tapi suaranya tercekat, tubuhnya terasa berat, seolah sesuatu sedang menekannya. Wanita itu berhenti menulis dan perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya tidak ada, hanya kulit rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Pak Surya ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ruangan itu semakin terasa dingin, napasnya membeku di udara. Dari dalam kelas, suara bisikan terdengar. "Duduklah, ikutlah kami." Bisikan itu terdengar dari segala arah, seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Dengan sisa keberanian yang ada, ia merogoh saku dan menarik keluar kunci sekolah. Tangannya gemetar saat mencoba menjatuhkan kunci ke lantai, sebuah cara yang biasa ia lakukan untuk mengalihkan perhatian makhluk halus. Begitu kunci menyentuh lantai dengan suara berdenting, kelas itu mendadak sunyi. Lampu berkedip-kedip, lalu padam seketika. Sekujur tubuh Pak Surya merinding. Saat ia melihat ke dalam lagi, kelas itu kosong. Tidak ada siswa, tidak ada guru, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia mundur perlahan, mencoba mengatur napas. Tapi sebelum ia bisa berbalik, sebuah tangan dingin mencengkram bahunya. Pak Surya menoleh dengan napas tersengal. Di belakangnya, wanita tanpa wajah itu berdiri, kali ini dengan mulut menganga, hitam pekat, dan mengeluarkan suara mendesis seperti angin kencang. Pak Surya menjerit, melepaskan diri, lalu berlari secepat mungkin menuju pos satpam. Ia tak berani melihat ke belakang. Keesokan paginya, beberapa guru menemukan Pak Surya pingsan di pos jaga. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia hanya menggumamkan satu hal, berulang kali. "Kelas itu, mereka masih di sana."